Halo guys, Indonesia merupakan negara hukum. Tapi kalian tahu nggak sistem hukum yang digunakan Indonesia? Jadi, sistem hukum yang digunakan Indonesia adalah civil law. Apa sih civil law itu? Civil law adalah sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Secara konseptual, sistem ini merupakan sekumpulan gagasan dan sistem hukum yang berasal dari Codex Justinianus, namun juga banyak dipengaruhi oleh hukum Jermanik awal, gereja, feodal, praktik lokal, serta kecenderungan doktrinal seperti hukum kodrat, kodifikasi, dan positivisme hukum. Civil law juga memiliki karakteristik yang membedakan dari sistem hukum lain. Di antaranya, civil law berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Corpus Juris Civilis merupakan kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus. Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Yang ketiga, prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat, karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Yang keempat, adagium yang terkenal, tidak ada hukum selain undang-undang. Yang kelima, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. 6. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. 7. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. 8. Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik, dalam kurung hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum privat, dalam kurung hukum perdata dan hukum dagang. Selain itu, kalian tahu nggak, ada banyak banget negara yang menganut sistem ini, di antaranya ada Albania, Estonia, Aljazair, Ethiopia, Angola, Finlandia, Argentina, Gabon, Andorra, Kirgia, Armenia, Guatemala, Aruba, Honduras, Austria, Hungaria, Azerbaijan, Island, Belarus, dan yang terakhir ada Mesir. 21 Belgia, 22 Meksiko, 23 Bolivia, 24 Mongolia, 25 Bosnia dan Herzegovina, nomor 26 Panama, 27 Brazil, 28 Prancis, 29 Bulgaria, 30 Peru, 31 Burundi, 32 Jerman, 33 Kamboja, 34 Yunani, 35 Cape Verde, 36 Haiti, 37 Afrika Tengah, 38 Iran, 39 Chad, 40 Indonesia. Kenapa sih Indonesia menggunakan civil law? Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia pada tahun 2016 karya Hanafi Arif tertulis bahwa sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi oleh hukum adat. Kemudian diganti oleh sistem hukum yaitu civil law yang disebabkan oleh penjajahan Belanda. Di Indonesia terdapat sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945, antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli, yakni hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu, hukum adat diperlakukan hampir di seluruh masyarakat Indonesia. Kalian pasti sudah tahu kan, setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda hukum di Indonesia. Makin aneh hukum adat tersebut, maka akan sangat ditaati masyarakat pada masa itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hukum adat tersebut mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi, dan kebudayaan yang tinggi. Akan tetapi, hukum adat kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak tahun 1848. Pada tahun 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia. Apa aja sih perbedaan antara civil law dan common law? Di dalam civil law sendiri, adanya sistem kodifikasi. Sistem kodifikasi adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah untuk membuat kumpulan peraturan perundang-undangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti. Yang kedua adalah undang-undang sebagai rujukan pertama. Dalam sistem sivil law, kedudukan konstitusi berada paling tinggi, sehingga segala keputusan dalam pengadilan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Hakim di dalam sistem sivil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal, sehingga hakim dituntut untuk selalu menggali informasi mengenai kasus yang dihadapi. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Terdapat common law. Common law sendiri memakai jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Jurisprudensi digunakan karena menurut sistem hukum common law, seiring berjalannya waktu, undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan interpretasi dari pengadilan. Yang kedua, hakim terikat dengan putusan hakim terdahulu, bahwa putusan pengadilan saat ini untuk kasus yang sama harus memutuskan sama seperti pernah yang diputus di masa lalu. Apabila hakim akan menyimpang dari putusan hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan jelas dan logis. Yang ketiga, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan para hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di depan pengadilan. Jadi, yang berperkara merupakan lawan antara satu dengan yang lainnya dan dipimpin oleh lawyernya masing-masing.